Dilansir dari buspariwisatasemarang.com, sejarah perusahaan ini memang cukup panjang. Pada tahun 1995, PO Nugroho ini dahulu adalah pemain bis kota atau bis tuyul yang melayani trayek dalam kota Semarang. Akan tetapi lama-kelamaan, merambah ke persewaan bis pariwisata terbesar di Semarang. Seluruh unit bus kota dijual dan fokus untuk pelayanan bus pariwisata. Fokus perusahaan bus ini memang pada unit bus kecil dan medium, mulai dari bus 32 seat dan bus 40 seat. Hal tersebut membuat PO ini menjadi spesialis bis medium dan bis kecil di Semarang. Bukan berarti perusahaan bis pariwisata di Semarang ini tidak mempunyai bus besar, mereka tetap mempunyai bus besar. Inilah dokumentasi video perusahaan bis ini di waktu silam. Ada sejumlah perusahaan bis legendaris yang terkenal di Kabupaten Batang dan Pemalang, Jawa Tengah. Nama-nama perusahaan bis tersebut pastinya sudah tidak asing lagi lantaran armadanya sangat diandalkan warga Batang dan Pemalang, Jawa Tengah. Perusahaan bis apa saja? Berikut ulasannya. Dilansir dari ainews.id, perjuangan pemilik perusahaan otobus, PO, dalam membangun usaha hingga sukses selalu menarik perhatian masyarakat. Usaha mereka dalam membangun PO bis menjadi sumber inspirasi. Salah satunya Haji Zainul Arifin, pemilik PO Persada. H. Zainul membangun usahanya dari seorang sopir angkutan desa. Saat ini, PO Persada berdiri kokoh sebagai perusahaan transportasi otobus yang melayani bis pariwisata. Bermarkas di Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Arifin memulai perjuangannya dari bawah. Kalau terjun di dunia transportasi sudah dari tahun 70-an, tapi kalau untuk milik sendiri itu mulai tahun 79. Mobil-mobil yang belakangnya kayak gerbong, itu angkutan penumpang. Pada saat itu di sini adanya itu, untuk angkutan pedesan. Ujar Zainul dilansir dalam video di kanal YouTube Perpals TV. Dia mengungkapkan saat itu dirinya mengemudikan sendiri angkutan tersebut karena belum mampu membayar karyawan dan unitnya hanya satu. Namun, berkat kegigihannya dia bisa menambah armada angkutan pedesaan. Pada saat itu memang suasana angkutan masih ramai. Terus pada 1983, mulai ke minibus, pakai cold diesel, mikrobis, itu jadi pengganti mobil-mobil pickup, untuk mengangkut pegawai, anak sekolah, dan lainnya. Karena roda 2 masih sangat jarang, katanya, untuk menjadi pelayan publik dengan menghadirkan angkutan pedesaan. Zainul melihat saat itu karena ada peluang, sebab jarak dari desa satu ke desa lain sangat jauh. Sehingga angkutan pedesaan sangat diperlukan. Saya melihat kebutuhan masyarakat pada saat itu kan tinggi. Sebelum tahun 1977 saya dagang di pasar sebenarnya. Pada 1979 saya melihat situasi. Akhirnya saya pindah ke angkutan, ujarnya. Seiring berjalannya waktu, Zainul terus meningkatkan angkutan yang dimilikinya untuk menampung orang lebih banyak. Setelah cold diesel, dia mulai mengembangkan ke bus 3/4 untuk angkutan antar kabupaten. Pada 2000 itu belum ada angkutan pariwisata, jadi saya awalnya mulai pakai mobil 3/4 2 unit khusus charteran. Tapi luar biasa responnya saat itu. Nah, pada 2001 itu saya mulai beralih ke bus besar, katanya. Ketika ingin beralih ke bus besar, H. Zainul mengaku tidak tahu harus kemana untuk mendapatkan unitnya. Akhirnya, dia mendapat informasi ada salah satu perusahaan yang menjual armada bekas antar jemput karyawan. Cuma dulu saya nggak ngerti caranya, beli bis. Akhirnya ada bus bekas LG ada 2 unit. Saya beli di Salatiga kondisinya masih bagus. Kita ambil. Dalam 1 bulan itu bisa berangkat terus. Jadi dalam sebulan itu ada 30 hari tapi jadi 35 hari di hitungan kita, katanya. Kini,
Zainul memilih fokus pada angkutan pariwisata hingga memiliki puluhan unit bis. Adapun ciri khas dari PO Persada ini, armadanya memiliki cat warna merah. Terkait arti nama Persada yang digunakan dalam unit busnya, dia menyebutkan banyak yang mengira itu akronim dari Persatuan Persaudaraan atau Persatuan Daerah. Itu sebetulnya supaya kita wawasannya aja jauh. Persada Nusantara, wawasannya jauh gitu aja. Nggak ada persatuan persaudaraan, tidak. Cuma saat itu kan teman-teman kita lingkupnya kecil. Kalau sudah kenal Mas Sani mungkin beda, ucapnya sambil tersenyum. Setelah pandemi COVID-19 menghantam, Zainul Arifin mengatakan pola masyarakat dalam menggunakan transportasi umum berubah. Harapannya sih bukan hanya dinas-dinas pemerintahan dan sekolah saja yang melakukan study tour, tapi juga masyarakat yang ingin bepergian. Wisata ziarah ini juga sangat tinggi di sini, karena satu tahun itu bisa 2 kali dengan jurusan berbeda, ke timur dan ke barat, ujarnya. Bas Selera Masa merupakan perusahaan bas pariwisata yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Kantor pusat dan garasi Bas Selera Masa berada di Jalan Yos Sudarso nomor 530, Selokerto, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Berikut merupakan video Bas Selera Masa tempo dulu. Bas Pariwisata Barito merupakan PO bas pariwisata yang berasal dari Wonosobo, Jawa Tengah. Tepatnya berasal dari Jalan Parakan nomor 13, Desa Campursari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Bas pariwisata ini melayani transportasi wisata di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, Bali, Lombok, dan sebagian Sumatera. Bas pariwisata Barito melayani antar jemput, drop bandara, trip wisata, wisata ziarah, kunjungan industri dan atau menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Unit Big Bus Pariwisata Barito menggunakan mesin Mercedes-Benz dan Hino, sedangkan bodi bus menggunakan karoseri Adiputro. Bas Putra Perdana merupakan salah satu PO bas pariwisata yang berasal dari daerah Wonosobo, Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Dieng KM 2, Wonobungkah, Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Bagi Anda masyarakat di daerah Wonosobo dan sekitarnya seperti Temanggung, Banjarnegara, Purbalingga dan Purwokerto bisa sewa bas pariwisata Putra Perdana untuk berbagai macam keperluan perjalanan Anda. Dilansir dari ayonaikbis.com, PO Duane Putra Jaya Wonosobo beralamat di Jalan Desa Adiwarno, Siono, Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Generasi kedua dari pemilik PO Duane Putra yaitu Mas Wori dan Mas Boni. Perusahaan bas Duane Putra didirikan pada tahun 2008 yang awal mulanya adalah bisnis sampingan dari orang tua Mas Wori selaku owner. Nama Duane Putra diambil dari nama dermaga besar Yunani yaitu Duane, dengan harapan perusahaan ini dapat menjadi besar seperti dermaga di Yunani. Dalam bahasa Jawa, Duane Putra juga berarti dua anak laki-laki yang banyak dipahami oleh masyarakat Wonosobo. Awal mulanya orang tua Mas Wori yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil ini membuat usaha sampingan dengan membeli 1 unit elf bekas, kemudian berkembang menambah 2 unit elf, kemudian medium bus dan pada tahun 2014 membeli unit big bus second.
dan dapat membeli unit medium bus baru pada tahun 2012 dan unit baru big bus pada tahun 2016. Jika Anda berencana melakukan wisata, open trip, ziarah wali, ziarah Katolik, acara pernikahan, study tour dan acara kantor di sekitaran Wonosobo dan sekitarnya, Anda dapat menggunakan jasa sewa bus pariwisata Duane Putra. PT Indo Transport Adimas juga memiliki divisi pariwisata dengan bus bernama Indotrans. Sesuai dengan slogan perusahaan, servis dulu baru fulus, perusahaan ini berkomitmen untuk melayani masyarakat yang membutuhkan transportasi bus dengan kualitas baik dan harga yang wajar. Montir yang handal, staf profesional, kru bus yang ber-SOP dan berpengalaman, melayani konsumen menengah ke bawah dengan baik serta memuaskan adalah visi dan misi PO Handoyo Group. Sejumlah perusahaan bis pariwisata asal Karesidenan Pati sampai saat ini dikenal sebagai salah satu legenda sebab mampu bertahan dan menyesuaikan diri dari waktu ke waktu. Banyaknya peminat setia juga membuat perusahaan bis pariwisata asal Karesidenan Pati ini masih tetap eksis setelah puluhan tahun melayani. Meski di tengah gempuran transportasi online yang sediakan perjalanan luar kota tak menghentikan mobilitas dari sejumlah perusahaan bis ini. Berikut ini ulasan beberapa perusahaan bis pariwisata asal Karesidenan Pati yang telah melegenda dan banyak dikenal masyarakat. Dilansir dari jalurbus.blogspot.com, PO Senja Furnindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, khususnya jasa pengangkutan orang atau penumpang yang berpusat di Jepara, Jawa Tengah. Pada awal berdirinya, tahun 1990-an, Senja Furnindo melayani jasa trayek bus malam Jepara, Jakarta. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2011, Senja Furnindo mengalihkan usahanya ke dunia pariwisata dengan melayani pengangkutan penumpang wisata. Diperkuat oleh kru yang sudah berpengalaman di pariwisata, serta ditunjang dengan armada yang berkualitas dan menarik, Senja Furnindo dengan waktu singkat telah menarik perhatian para pelaku wisata. Pemakai jasa berasal dari berbagai kalangan, di antaranya dari instansi pemerintah dan perusahaan swasta yang melakukan kunjungan kerja, pelajar yang mengadakan study tour, juga dari kelompok masyarakat yang mengadakan wisata murni serta wisata religi. Daerah pariwisata yang bisa dilayani adalah seluruh Jawa, Bali, dan Lombok. Visi PO Senja Furnindo adalah menjadi perusahaan yang ikut memajukan dunia pariwisata Indonesia dengan menyediakan sarana transportasi wisata yang berkualitas, aman dan nyaman. Slogan PO Senja Furnindo adalah "We wanna make you always happy", yang artinya, kami ingin membuat Anda selalu senang, dengan harapan selama Anda berhubungan dengan Senja Furnindo, mulai dari proses pemesanan bus, selama dalam perjalanan, di lokasi wisata, maupun sampai mengantar Anda kembali pulang ke rumah. Anda selalu dalam suasana hati yang senang dan riang. PT Senja Furnindo Trans berlokasi di Jalan Cemoro Kembar, Troso, RT 07, RW 08, Pecangaan, Jepara, Jawa Tengah. Lansir dari jalurbus.blogspot.com, berawal dari sebuah usaha penebangan kayu karet yang dirintis pertama kali oleh Bapak H. Sulaiman pada tahun 1965. Pada tahun 1990, Bapak Sulaiman mulai melebarkan sayap bisnis di bidang transportasi skala kecil. Untuk pertama kalinya, Bapak Sulaiman mempunyai bus sebanyak 8 unit, 4 unit melayani trayek Jepara, Semarang PP dan sisanya melayani trayek Jepara, Pati. Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya usaha awal, Rimba Raya merambah bidang bisnis lainnya di generasi kedua, yang dipimpin oleh Bapak Hasulhan. Namun, selain bisnis lainnya, tekad beliau ingin lebih fokus dan mengembangkan lagi divisi transportasi bus pariwisata. Kemudian dilansir dari inews.id, PO Bus asal Jepara, Jawa Tengah ini terkenal dengan armadanya yang berwarna hijau.
Dominasi warna yang terang ini rupanya sukses membetot perhatian masyarakat. Bus Rimba Raya melayani transportasi wisata di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, Bali, Lombok, dan sebagian Sumatera. Selain itu juga melayani antar jemput, drop bandara, trip wisata, wisata ziarah, hingga kunjungan industri. Dilansir dari karya ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Kristen Petra, PT Harum Anugerah Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi darat bus. PT Harum Anugerah Sejahtera ini merupakan perusahaan keluarga yang dimiliki oleh Daniel Hartono Setiawan pada tahun 1967. Ayah dari Daniel Hartono Setiawan, yaitu almarhum Andreas Mulyono Setiawan, mendirikan PO Harum Kudus. Setelah almarhum Andreas Mulyono Setiawan meninggal, kepemilikan PO Harum Kudus diwariskan kepada Daniel Hartono Setiawan. Andreas Mulyono ini mewariskan bisnisnya kepada Daniel Hartono Setiawan, karena Daniel Hartono Setiawan merupakan anak tunggal dari almarhum Andreas Mulyono Setiawan. Daniel Hartono Setiawan sendiri, pada tahun 1975, berkuliah di Universitas Kristen Satya Wacana, jurusan Manajemen Akuntansi dan lulus pada tahun 1979. Setelah lulus dari kuliah, Daniel Hartono Setiawan pernah bekerja selama 3 tahun sebagai pegawai di sebuah perusahaan otomotif di Salatiga. Setelah itu, Daniel Hartono Setiawan diminta ayahnya untuk mulai terlibat dalam PO Harum Kudus dengan modal pengetahuan, pengalaman, kemauan untuk kerja keras, dan pantang menyerah yang menjadikan Daniel Hartono Setiawan berhasil membangun usahanya sampai saat ini. Pada tahun 2009, PO Harum ini berubah menjadi PT Harum Anugerah Sejahtera. Mei tahun 2009, PO Harum Kudus resmi memulai usaha yang bergerak di bidang pariwisata. Daniel Hartono Setiawan memiliki istri yang bernama Dewi Lianawati dan dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Kemudian dalam proses suksesi perusahaan ini, Daniel Hartono Setiawan menunjuk anak kedua yang bernama Yefri Yekonia Setiawan sebagai calon suksesor. Alasan Daniel Hartono Setiawan menunjuk anak keduanya sebagai calon suksesor karena anak pertama dan anak ketiganya sudah memiliki bisnis sendiri. Maka dari itu, Daniel Hartono menunjuk anak keduanya sebagai calon suksesor. Lokasi PT Harum Anugerah Sejahtera ini berada di Jalan Dr. Lukmono Hadi, 37A, Demangan, Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Perusahaan ini dijalankan dan dikelola oleh anggota keluarga sendiri, serta adanya pembagian saham di PT Harum Anugerah Sejahtera ini. Visi PT Harum Anugerah Sejahtera adalah menjadi perusahaan transportasi dengan pelayanan dan inovasi terdepan. Kemudian misi PT Harum Anugerah Sejahtera adalah 1. Mengutamakan pelayanan yang terbaik dengan kru yang ramah dan disiplin. 2. Armada yang sehat dan terkontrol seperti kondisi armada yang bersih dan layak jalan. 3. Memberikan kemudahan masyarakat dalam menyewa armada. 4. Memberikan pengajaran menyewa armada yang aman dan terjamin. PO Subur Jaya adalah bus pariwisata terkenal asal Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dilansir dari Instagram Subur Jaya Mania, Subur Jaya Pariwisata berdiri bulan Juni 2004. Diawali dengan membeli bus AC medium bermesin Mitsubishi, karoseri New Armada, Magelang, Jawa Tengah. Kemudian disusul dengan membeli bus bekas non-AC bermesin Hino AK3HR dari PO Mandala Kertosono. Pada awal tahun 2005, ada penambahan bus medium lagi sampai tahun 2006. Bus Subur Jaya mulai dengan big bus AC bermesin belakang, diawali dengan membeli unit bekas Hino RC tahun 2004 dari Bus Jaya Langit Bandung, serta 2 unit
bus RK Turbo 2004 dari bus Sinar Pasundan, 1 unit berkaroseri Adiputro, dan 1 unit lagi berkaroseri Rahayu Santosa Concerto. Pada bulan Februari 2007, Subur Jaya membeli 2 unit bus bermesin Hino RC berkaroseri Laksana tahun 2006 bekas bus Jaya Langit, dan membeli 2 unit bus bermesin Nissan CB mesin depan bekas bus Sinar Pasundan. Akhir tahun 2007, barulah Subur Jaya mulai membeli unit baru bermesin Mercedes-Benz OH 1525 berbodi karoseri Adiputro. Kemudian, di awal tahun 2008, Subur Jaya membeli bus bermesin Hino RKZ berkaroseri Morodadi Prima Malang yang berjumlah 5 unit bus. Dan akhirnya, karena Subur Jaya bercita-cita peremajaan armada setiap 3 tahun, maka mulai tahun 2011, unit bekas PO Subur Jaya mulai dijual untuk peremajaan bus. Hingga sampai sekarang, Subur Jaya selalu menampilkan unit-unit bus terbaru, didukung bodi buatan karoseri ternama di Indonesia. Kemudian, dilansir dari suburjaya.id, Subur Jaya Pariwisata adalah sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi darat, yang menyediakan bus pariwisata dengan kualitas terbaik di kelasnya untuk memenuhi kebutuhan transportasi Anda. Pelayanan prima, keamanan, dan kenyamanan menjadi prioritas Subur Jaya. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen, Subur Jaya memperkuat jajaran armada bus pariwisata dengan unit-unit yang terbaik dan terbaru. Unit Subur Jaya selalu dalam pengawasan tim Subur Jaya yang handal dan profesional di bidangnya. Mulai dari perawatan berkala mesin bus, perawatan interior, perawatan eksterior bus, dan kebersihan unit-unit bus Subur Jaya. Dengan armada-armada bus yang terbaru, Subur Jaya Pariwisata juga memanfaatkan teknologi terbaru, seperti alat tachograph driver, GPS atau Global Positioning System, two-way radio system di setiap bus yang memudahkan komunikasi di segala lokasi. Subur Jaya Pariwisata terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna transportasi bus pariwisata di Indonesia. Bis Pariwisata Maju Lancar Utama merupakan sebagian dari bus wisata yang ada di Kota Cilacap. Bis Pariwisata Maju Lancar Utama letaknya di Kabupaten Cilacap bagian barat, yaitu di Kecamatan Cipari. Bis Pariwisata Maju Lancar Utama ini memiliki beberapa bis besar dan juga bus pariwisata medium. Bis Maju Lancar Utama melayani paket wisata keluarga, ziarah Wali Songo ataupun paket wisata biasa. Untuk informasi, PO Maju Lancar Utama Cilacap ini berbeda dengan PO Maju Lancar Gunung Kidul. Perusahaan Bis Maju Lancar Utama berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 58, Cipari, Jawa Tengah, Indonesia, 53.262. Dilansir dari enews.id, PO bis asal daerah Ngapak berikutnya adalah PO Satria Muda yang didirikan Darwoto 2008 dan berbasis di Karanggayam, Banyumas. Meski tak berasal dari Purwokerto, tapi bus ini menjadi andalan wong Ngapak dalam bepergian. Perusahaan ini berfokus pada layanan bus pariwisata dan merupakan bagian dari PO BGS Trans untuk kenyamanan penumpang,
Bus ini memiliki sasis Hino RK8 dan Scania Optikrus K410. Dilansir dari kupu-kupuayu.com, sejak didirikan pada tahun 2014, Kupu-Kupu Ayu telah berkembang menjadi salah satu perusahaan bis terkemuka di Jawa Tengah, khususnya Purwokerto. Kemudian dilansir dari enews.id, dengan awalnya memiliki 3 unit bis, perusahaan ini juga awalnya hanya melayani perjalanan pariwisata karena belum mengantongi izin trayek. Namun, berkat keuletan Roy Dani sebagai pemilik perusahaan, kini Kupu-Kupu Ayu semakin berkembang. Kini, PO tersebut juga sudah memiliki izin trayek. Salah satunya adalah rute Wonosobo Bekasi PP. PO Kupu-Kupu Ayu berkantor pusat di Jalan Gerilya Barat 731, Purwokerto, Jawa Tengah, dan telah membuka kantor cabang di Jalan Narogong Raya 14, Bekasi, Jawa Barat, untuk memudahkan konsumennya. Dilansir dari enews.id, PO bis berikutnya yang berasal dari daerah Purwokerto adalah Sinarmas Transport yang melayani pariwisata. Bis ini dikenal dengan corang seperti macan tutul dengan warna kuning dan corak hitam. Untuk armada Big Bis, PO Sinarmas menggunakan sasis dari Mercedes-Benz dan Hino, sedangkan bodi bus dipercayakan kepada karoseri Adiputro dengan menggunakan model Jetbus. Sebagai penyedia jasa bus pariwisata, PO Sinarmas Transport masih eksis dan bermarkas di Jalan Pahlawan nomor 11 Agang X, Tanjung, Banyumas, Purwokerto Selatan, Jawa Tengah. Bis pariwisata asal Purwokerto ini sudah dikenal oleh sebagian besar wong ngapak yang diandalkan untuk perjalanan wisata, study tour, rapat kerja, dan sebagainya. PO Yudhistira didirikan oleh Andri yang merupakan warga asli Purwokerto. PO Yudhistira sendiri memiliki berbagai pelayanan mulai dari bus besar, bus medium, hingga mobil travel untuk kebutuhan wisata. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu andalan wong ngapak untuk melakukan berbagai perjalanan. Perusahaan ini beralamat di Jalan Pasukan Pelajar Imam, Kebun Tebu Berkoh, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dilansir dari otomotif.okezone.com, PO Brilian dimulai dari sebuah biro perjalanan yang didirikan Rizky Burhan Prabowo di Purwokerto, Jawa Tengah, pada 2013. Tinggal di sekitar Terminal Lama Purwokerto, membuat dia cukup dekat dengan bisnis transportasi. Dari biro perjalanan tersebut, Rizky kemudian mencoba terjun ke bisnis transportasi. Alasannya, karena di sekitar Banyumas terdapat banyak destinasi wisata menarik yang layak ditawarkan kepada masyarakat. Jadi permintaan pasar kala itu cukup baik, katanya seperti diunggah channel YouTube Kueng Club pada tanggal 30 Oktober tahun 2019. Namun untuk bisa menjual destinasi wisata tersebut, Rizky menilai diperlukan akses transportasi yang layak bagi traveler. Alasan inilah yang membuat dia mendirikan PO Brilian yang awalnya mengandalkan bis berukuran medium. Pada tanggal 1 Juli tahun 2016, PO Brilian mulai bermain di sleeper class yang kala itu memang belum populer di Indonesia. Rute yang dilewati kala itu adalah Jakarta Purwokerto, Jakarta Purbalingga, Jakarta Wonosobo, hingga Jakarta Banjarnegara. Bis milik PO Brilian kala itu mengandalkan sasis Hino RK260 dengan bodi Jetbus 2 plus rancangan Adiputro. PO bis tersebut kemudian menyulap bis itu hingga memiliki 20 tempat tidur dengan panjang 190 cm dan lebar 90 cm. Masing-masing tempat tidur dibekali dengan bantal, selimut, TV 14 inci, Wi-Fi, sandal,
hingga makan malam. Sayang, dalam perjalanannya banyak pihak yang mempermasalahkan soal keamanan dan perizinan sleeper kelas ini. Pada 2017, perusahaan otobis ini menghentikan operasi sleeper kelas karena tersandung masalah perizinan. Meski begitu, PO Bis yang tercatat sebagai pelopor sleeper bis di Indonesia ini masih beroperasi dan fokus di perjalanan wisata. Dilansir dari riantransport.com, PT Rian Agung Abadi adalah perusahaan penyedia jasa transportasi yang didirikan berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Dona Cynthia Dewi, SH, MKN. Nomor Akta 05 tanggal 28 Februari tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 00100127. AH01.01 tahun 2015. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi, kami hadir untuk memberikan kenyamanan dalam perjalanan Anda dengan pelayanan yang optimal dan prima serta para pegawai yang cakap dalam bidangnya dan bertanggung jawab. Disiplin waktu juga kami utamakan untuk kenyamanan bersama. Alamat PO Rian Transport Cilacap berada di Jalan Gatot Subroto nomor 148, Wanasari, Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, 53.212. Visi PO Rian Transport Cilacap adalah menjadi perusahaan nasional yang menyediakan jasa transportasi, sehingga menjadi aset nasional yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa dan negara Indonesia. Misi PO Rian Transport Cilacap ialah 1. Menyelenggarakan jasa angkutan umum akap dan pariwisata yang mengutamakan keselamatan, ketepatan waktu, dan pelayanan yang prima sesuai dengan standar pelayanan. 2. Memaksimalkan pertumbuhan nilai perusahaan, efisiensi, dan mensejahterakan karyawan. 3. Menjadi mitra yang bisa dipercaya oleh masyarakat khususnya pengguna jasa transportasi angkutan darat. 4. Menyediakan jasa dan kualitas terbaik untuk bidang jasa angkutan penumpang umum, karyawan, dan pariwisata. Tujuan PO Rian Transport Cilacap adalah 1. Menyelenggarakan usaha di bidang transportasi dengan hasil kerja yang memuaskan customer. 2. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan pembangunan daerah. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat dalam perjalanan wisata ke berbagai tempat. 4. Membuka lapangan pekerjaan. Dilansir dari www.buspariwisata.id, Bus Pariwisata Muda Belia 98 merupakan bus pariwisata yang berasal dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Bus pariwisata ini melayani transportasi wisata di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, Bali, Lombok, dan sebagian Sumatera. Bus Pariwisata Muda Belia 98 Trans melayani antar jemput, drop bandara, trip wisata, wisata ziarah, kunjungan industri dan atau menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Unit Big Bus Pariwisata Muda Belia 98 menggunakan bodi bus menggunakan karoseri Adiputro. Alamat Karangkobar Kidul, Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Mentari Trans bergerak di bidang barang dan jasa terutama jasa transportasi darat diantaranya travel, shuttle, charter armada, pengiriman paket, dan pariwisata, yang berdiri pada tahun 2019. Mentari Trans disupport dengan armada baru. Alamat Bus Mentari Trans di Dusun 2, Panikan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53.381. Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bus ini di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf.
Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.